Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bob semuanya? Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini Bunda akan mencoba membahas mengenai penyebab anak yang suka jajan dan bagaimana tips untuk mengatasinya. Simak videonya, jangan kemana-mana ya. Ya, mungkin sering merasa bingung kan saat anak kita merengek minta jajan. Kita sebagai orang tua pasti kewalahan dong dan tidak tahu cara mengatasinya. Ditolak tidak tega, dituruti terus juga tidak baik. Anak-anak yang suka jajan biasanya karena meniru teman agar bisa diterima dalam lingkup pergaulannya. Nah, sekarang ada beberapa faktor apa sih yang menyebabkan anak suka jajan itu? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak suka jajan ya, Mom. Yang pertama adalah karakteristik anak. Hal ini berkaitan dengan anak yang sejak dini atau sejak kecil memang sulit untuk makan dan seringnya ngemil ya. Jadi dia juga tidak tergoda dengan bujukan teman-temannya untuk jajan. Itu karakteristik yang pertama. Jadi suka ngemil, akibatnya dulunya makannya sulit. Nah, berarti solusi kita sebagai ibu yaitu bagaimana caranya supaya anak itu mau makan dan membuat makan itu sesuatu hal yang menyenangkan bagi dia. Apakah itu secara bersama-sama makan mungkin di meja makan atau dengan menu-menu yang menarik buat dia. Jadi harus kreatif ya. Next yang kedua adalah pola makan keluarga. Keluarga yang hobi jajan setiap kali ada gerobak jajanan lewat depan rumah, tanpa sadar telah merusak pola makan sehat di dalam rumah ya. Jadi anak lebih suka jajan dibandingkan dengan makan. Makanya harus dihindari ya. Jadi kalau misalkan kita pengen jajan sesuatu itu harus lagi tidak ada anak kita. Karena itu membuat mindset anak itu bahwa kita itu kitanya juga sering jajan ya. Berarti makan itu bukan menjadi sesuatu yang pokok bagi dia, tapi jajan atau ngemil yang memang jadi patokan utama untuk anak. Oke, yang ketiga yang menyebabkan anak kenapa suka jajan adalah tetangga. Ya, yang namanya hidup berdampingan dengan tetangga. Kemudian apalagi kita hidup di perkampungan yang memang depan rumah adalah warung, kemudian samping kiri kanan juga buka kios makanan, contohnya sosis bakar, kemudian basreng, cireng, kayak yang gitu-gitu ya, yang sekarang pakai taburan-taburan segala macam, entah apa itu namanya, membuat anak juga hobi gitu ya dengan jajan karena melihat teman-temannya itu pada jajan. Jadi dia itu terkesan pengen karena melihat teman-temannya itu suka jajan seperti itu. Jadi di rumah sebagai ibu yang bijak adalah sediakanlah cemilan-cemilan yang memang dia sukai, tetapi dalam koridor yang tetap sehat ya. Nah, yang terakhir adalah karena tergiurnya iklan. Jadi iklan yang berseliweran di televisi atau media sosial yang setiap berapa menit sekali membuat anak menjadi tergiur. Ya, yang namanya iklan kan memang fungsinya untuk menarik konsumen ya, supaya dia tertarik dengan produknya. Jadi alangkah baiknya kalau anak kita lagi menonton TV atau misalkan lagi dikasih main handphone seperti main YouTube, dampingilah ya. Jadi kalau ada iklan dan misalkan anak merengek pengen dibelikan, coba kita jelaskan dengan sebaik-baiknya atau sebijaknya kita sebagai seorang ibu. Jadi menjelaskan bahwa memang mau dibelikan asalkan kakak nabung dulu ya, atau misalkan nanti kita bikin juga di rumah bareng-bareng, nggak usah jajan di luar, bunda bisa kok bikinnya, seperti itu kan. Nanti anak akan mengerti, oke, baiklah bunda, seperti itu ya.
Nah, itu dia tadi faktor penyebab anak suka jajan. Yang pertama adalah karakteristik anak, pola makan keluarga, tetangga, serta iklan ya. Nah, bagaimana sekarang untuk mengatasinya supaya anak tidak jajan yang terlalu berlebihan? Karena memang jajan adalah sesuatu yang menyebabkan pengeluaran rumah tangga kita membengkak juga ya Mom ya. Jadi perlu disiasati untuk hal ini. Misalkan 10.000 aja setiap hari itu untuk satu anak, belum yang mempunyai 3 anak. Dikali 10.000 dikali 30 hari itu udah menjadi 300.000 ya Mom. Nah, ini tidak kerasa kan kalau misalkan kita mensiasatinya, insya Allah pengeluaran kita akan tertekan atau menjadi hemat juga. Nah, yang pertama cara mengatasinya adalah membatasi jajanan anak. Apabila anak merengek minta jajan sesuatu yang kurang sehat, misalkan kita lagi ke pasar untuk belanja mingguan atau misalkan untuk belanja bulanan, ternyata anak merengek-rengek minta sesuatu yang memang jajanannya kurang sehat, atau memang misalkan mainan yang terlalu mahal gitu ya. Yang namanya anak kan tidak tahu mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan ya, belum bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Nah, kemudian apa ayo tindakan kita sebagai orang tua? Pasti kalau mendengar anak merengek yang tiada henti, lalu kita tarik tangannya, kemudian oke, ayo Bunda belikan, tapi stop ya, jangan nangis. Nah, biasanya kayak gitu kan kebanyakan karena tidak mau ribet dan tidak mau di hadapan orang-orang melihat anak kita nangis. Nah, sikap yang baik adalah tidak perlu memarahinya, tetapi ingatkan sama kita ya, ingatkan dulu, dirangkul dulu, sebentar ya nak ya, Bunda kasih tahu bahwa jajanan itu kurang sehat atau jajanan itu kurang bersih, nanti adik bisa sakit perut kalau makan itu. Tapi kalau misalkan ada juga yang anak pengen mainan itu mahal banget dan dia merengek minta ampun untuk tidak henti-hentinya untuk dibelikan gitu ya. Nah, kita tetap merangkulnya dan kita tetap mengingatkannya. Nah, jika anak merengek terus, apa yang dilakukan? Yaitu ibunya harus tegas dan menolak gitu ya. Tidak ya nak, nanti kalau misalkan adik pengen mainan itu, adik harus nabung dulu. Nanti ibu kasih setiap hari 1.000 ya, adik kumpulkan ya. Nah, jadi itu juga menekan sesuatu yang menjadi keinginan anak, jadi tidak harus dipenuhi hari itu juga. Nanti kebiasaan itu akan berdampak setelah dia dewasa nanti. Jadi kalaupun dia pengen sesuatu itu harus berusaha intinya ya. Jadi kita menekankan atau mengedukasikan diri kepada anak bahwa untuk memperoleh sesuatu itu tidak harus dengan cara seperti itu, tapi harus berusaha dulu baru kita bisa mendapatkan. Kalau dibiasakan dari kecil anak dibiasakan dipenuhi segala keinginannya, tentunya nanti berdampak di dewasanya ya Bun ya. Biasanya anak itu lemah mentalnya, kemudian tidak menghargai orang tuanya, bahwa mendapatkan sesuatu itu perlu ada usaha dulu, tidak seenaknya gitu ya. Jadi alangkah baiknya dari awal, dari mumpung anak kita masih kecil, perlu ketegasan dari orang tua ya, sikap tegas. Next, yang kedua adalah membatasi uang saku anak. Walaupun sekolah di rumah, tetap aja anak mah jajan ya Bang ya, karena dekat dengan warung ataupun banyak tukang jajanan lewat, otomatis anak tergiur ya karena melihat teman-temannya seperti itu. Nah, sejak dini, ayo Bunda semuanya kita terapkan pola hidup menabung kepada anak kita. Tetap sih kita kasih uang jajan, tapi tegaskan lagi sama anak bahwa uang jajan ini kalau adik pengen sesuatu bisa ditabung ya adik ya. Nanti kalau misalkan sudah banyak, baru adik belikan misalkan mainan ini atau mainan itu. Nah, seperti itu. Insya Allah anak akan mengerti kalau kitanya juga memberikan contoh yang terbaik untuk anak kita. Oke, yang nomor 3 yaitu membuat cemilan sehat di rumah. Tadi misalkan anak yang sering ngemil ya.
Nah, membuat cemilan sehat di rumah. Jadi ibu itu harus pintar-pintar memberikan cemilan atau membuatkan cemilan-cemilan yang sehat. Kalau misalkan anak kita suka roti bakar, suka jajanan-jajanan sekarang itu kayak cireng-cireng kayak gitu ya, tinggal beli aja bahan-bahannya bun. Roti bakar aja cuma 4.000 untuk bahannya. Nah, kita olah dengan cara memberikan susu seset gitu ya, cuman 1.500, bisa jadi kan lebih hemat dan lebih sehat tentunya ya kalau dibikin di rumah. Dan anak pun akan semangat makannya atau lahap karena dia berkontribusi dalam pembuatannya, jadi tambah senang gitu ya. Ada rasa kepuasan tersendiri untuk kita sebagai ibu dan untuk anak yang ikut serta dalam membuat makanannya. Kemudian yang keempat adalah dampingi ya anak-anak saat melihat TV. Yang tadi kan pengaruh dari iklan, jadi harus didampingi anak-anak kita. Jelaskan dampak baik buruknya makanan tersebut jika dikonsumsi berlebihan. Oke, next nomor 5 yaitu memastikan anak kenyang di rumah sebelum bermain di luar. Nah, jadi yang itu tadi, jadi bikin suasana makan itu sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Apakah itu membuat makanan dengan cara dikreasikan, misalkan kalau anak kita perempuan bikin nasi goreng yang berbentuk Hello Kitty atau telur dengan cara gimana lah, kita bisanya seorang ibu atau membuat suasana keluarga yang hangat, makan bareng-bareng di rumah gitu ya bersama ayah bunda. Nah, jadi anak akan senang dan kenyang makan di rumah dulu sebelum bermain di luar. Jadi tidak tergoda sama teman-temannya yang pada jajan di luar ya bun, karena perutnya sudah kenyang seperti itu. Atau misalkan adek boleh main di rumah, asalkan adek makan dulu ya, nanti biar perut adek tidak lapar dan tidak masuk kuman. Nah, seperti itu juga bisa. Next, yang terakhir adalah membuat daftar jajanan yang boleh dibeli anak dan mengatur jadwalnya. Nah, di sini adalah butuh kesepakatan antara ayah bunda sama anak. Jadi jangan sampai sebelah pihak ya mom ya. Kalau misalkan kita sama anak aja, misalkan sepakat untuk tidak boleh jajan A dalam hari ini. Nah, kalau misalkan sama ayah malah dibolehin. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi perlu adanya sinkron antara ayah sama ibu bahwa anak itu lagi dibikin jadwal atau diatur untuk uang jajannya supaya sehat juga untuk anak kita ya. Jangan sampai pengen sama ayah aja, kalau sama ibu nanti tidak dibeliin. Nah, jangan sampai seperti itu. Ingat ya mom, bahwa menghadapi kebiasaan anak yang suka jajan harus disertai dengan kompensasinya. Artinya ketika melarang anak jajan, kita harus menyediakan penggantinya. Siapkan cemilan di rumah atau belilah jajanan saat sedang bersamanya. Oke, gitu aja mungkin untuk tips hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa senantiasa mendampingi anak kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.